Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada malam ini? Puji Tuhan, jemaat Tuhan kembali berkumpul dalam acara yang indah, di mana anak Tuhan, tubuh Tuhan kembali berkomunikasi kepada Bapa, kepada Bapa kita yang di sorga. Oke, ini pertama kali saya khotbah di depan ini, dan terlebih utama saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan ini, dan juga kepada 3 gembala yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Baik, pada malam ini kita akan belajar dari Injil Matius. Langsung saja kita akan belajar. Kita akan belajar dari Injil Matius. Matius pasal 6 ayat 25, kita akan belajar sampai ayatnya ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya ke-34. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 25. Elai memberi judul kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberikan makanan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandangi rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendatangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Baik, mari kita mengawali kebaktian kita dengan doa. Bapa di dalam sorga, kami tubuhmu Tuhan, jemaat kembali berkumpul Tuhan di tengah minggu ini. Sungguh kami mengucap syukur nyata perlindungan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa ada. Bapa Surgawi, hati kami rindu terus memuji Engkau dan terus mau mendengarkan firman-Mu. Bapa Surgawi, pimpin acara kami, biarlah lewat acara ini kami dapat bertumbuh selalu di dalam firman. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, jemaat sekalian, telah kita baca perikop Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya ke-34. Injil Matius ini Injil yang istimewa, Injil yang sangat indah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Anda lihat, Injil Matius terkandung 28 pasal. Dan di dalam Injil Matius itu terkandung banyak harta rohani, banyak mutiara kebenaran di dalamnya. Sangat indah jika Bapak Ibu membacanya dan merenungkannya selalu di dalam kehidupan ini. Nah, Injil Matius juga disusun sesuai dengan tema. Kalau kita ingat, tema Injil Matius adalah Yesus Kristus datang sebagai raja. Jadi kalau kita lihat, ini terlihat dari mulai di pasal 1.
pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kenapa dimulai dengan anak Daud? Karena janji kerajaan dijanjikan kepada Raja Daud. Oleh sebab itu, sungguh indah Injil Matius ini memberitahukan kepada kita bahwa Sang Raja sudah datang. Sang Raja sudah datang. Bayangkan, pada abad pertama Sang Raja sudah datang. Tetapi sayang seribu sayang, kerajaan tidak bisa didirikan pada saat itu. Kerajaan sorga yang dijanjikan yang 1000 tahun itu tidak bisa berdiri karena penolakan bangsa Israel. Ada kata jika bangsa Israel menerimanya, maka setelah tribulasi akan terjadi masa kerajaan 1000 tahun. Nah, karena hal demikian terjadilah masa sisipan. Di dalam Roma pasal 11 dikatakan bahwa masa sisipan itu adalah masa gereja. Dan ini kesempatan bagi kita sebagai jemaat. Ya, kita tidak tahu kapan masa gereja ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan tribulasi akan datang. Tetapi satu hal yang pasti sesuai janji Tuhan. Orang di dalam Tuhan, kapanpun dia mati, kapanpun Tuhan datang, dia pasti bersama Bapa yang di sorga. Nah, di dalam perikop yang telah kita baca, ini adalah isi khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, kalau kita lihat di pasal 5, ini mengandung hukum-hukum Tuhan. Sesuai tema tadi, bahwa Yesus datang sebagai raja. Artinya seorang raja pasti memiliki kerajaan. Nah, karena dia memiliki kerajaan, maka pasti suatu kerajaan akan memiliki hukum. Dan kita tahu bahwa kerajaan Tuhan Yesus jauh-jauh berbeda dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Jauh-jauh berbeda. Karena kerajaan Tuhan Yesus bukanlah kerajaan yang bersifat jasmani, tetapi bersifat rohani. Nantinya akan datang kerajaan yang 1000 tahun itu pada waktunya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, hukum Tuhan ini yang berlaku di dalam kerajaannya, yang berlaku untuk kita anak-anaknya, ini dicatat di dalam Injil Matius, dimulai di pasal 5. Sebenarnya seluruh Alkitab, tetapi kita lihat khotbah Tuhan Yesus berisikan akan isi hukum-hukum ini. Dimulai dari pasal 5, bahwa orang yang di dalam Tuhan harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia apapun keadaannya. Harus selalu bahagia. Maupun dianiaya karena Injil, karena kebenaran, harus tetap bahagia. Karena kenapa? Karena satu hal yang pasti, kita mati pasti masuk surga. Dan yang kedua, kita tahu kita bersama siapa? Bersama Bapa yang di sorga. Oleh sebab itu dilanjutkan di pasal 6, masih di pasal 5 dikatakan bahwa karena kita masih di dunia ini, maka kita harus jadi garam dunia. Harus berfungsi sebagai anak Allah. Harus jadi terang dunia. Dan masih banyak hukum-hukum yang Tuhan berikan. Seperti berdoa, dalam hal mengumpulkan harta. Jangan kumpulkan harta di dunia ini. Karena itu sifatnya sementara. Tetapi harta kita yang ada di sekarang ini, kita kumpulkan di sorga. Karena sifatnya kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perikop yang telah kita baca, ada suatu perintah Tuhan, hukum Tuhan. Ini harus selalu diingat. Ada suatu hukum Tuhan yang harus kita selalu ingat sebagai anaknya. Di ayat 15, tema khotbah kita pada malam ini yaitu hidup tanpa kekhawatiran. Hidup tanpa kekhawatiran. Tema ini saya lihat sesuai dengan perikop yang telah kita baca. Kalau kita lihat di ayat 25, pasal 6 ayat 25 berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan apa pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi ini dimulai dengan perintah aku. Jadi ini hukum ini berasal dari Tuhan. Dia berkata aku berkata kepadamu. Jadi ini penting untuk kita renungkan apa yang Tuhan maksud di dalam
perintahnya ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, poin pertama kita yang kita dapat di perikop yang telah kita baca adalah temanya adalah hidup tanpa kekhawatiran. Dan poin satu adalah orang Kristen tidak boleh khawatir. Jadi ya kita sudah diselamatkan, tetapi kita masih belum ke rumah Bapa yang kekal itu. Oleh sebab itu kita masih menjalani hidup di dunia ini. Dan karena kedagingan kita, tentu akan ada yang sesuatu yang kita alami begitu. Sesuatu hal yang kita alami, dan ini akan berkumpul di dalam diri kita. Dari sudut dunia akan menghimpit kita, baik dari sudut godaan juga akan datang kepada kita. Apalagi kita sebagai manusia yang berkekurangan. Nah, yang Tuhan maksud di sini adalah satu, jangan khawatir akan hidupmu karena kekhawatiran yang di sini yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kekhawatiran karena melebihi batas. Artinya dia khawatir sesuatu hal yang belum pasti. Dia misalnya gini, hari ini sebenarnya dia harus bekerja untuk hari ini, dan hari inilah yang dia tahu. Tetapi ada banyak orang memikirkan sesuatu yang sifatnya ke depan, yang belum pasti, dan itu sudah dikhawatirkannya begitu. Dia sudah khawatir terlebih dahulu, sehingga itu menjadi beban bagi dia. Dan Tuhan Yesus berkata jangan. Karena kenapa? Itu akan ada efek. Itu akan ada efek di dalam kehidupan kita. Nah, juga perlu kita tahu bahwa kekhawatiran di sini suatu kekhawatiran berpikir berlebihan yang disertai kecemasan dan sesuatu yang tidak bermakna yang dilakukan berdasarkan perasaan yang tidak diketahui. Jadi dia berpikirnya ini berlebihan, di luar batas. Nah, juga Tuhan Yesus mau menasihatkan kita bahwa jangan khawatir akan keduniawian begitu. Jangan mata kita tertuju dalam hal itu, sehingga kita khawatir begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa kita harus hidup tanpa khawatir? Mengapa hal demikian? Karena kalau kita khawatir akan ada efek. Pasti akan ada efek. Efek yang pertama adalah akan menimbulkan suatu gelisah dan cemas. Dan gelisah atau suatu rasa kecemasan begitu di dalam diri kita. Pasti hal demikian. Nah, kalau kita lihat ini akan berefek ke psikolog begitu, dan juga ke batin. Hal demikian. Jadi Tuhan Yesus mau murid-muridnya pada saat itu, hey, jangan hal-hal yang dunia, yang eksternal, itu kamu khawatirkan di luar satu real yang saya mau ini sebenarnya. Tuhan Yesus mau ajak muridnya itu, ikuti jalan saya, jangan menyimpang ke hal duniawi, sehingga kamu khawatir, dan juga dalam hal ketamakan begitu. Nah, Tuhan Yesus mau menghindari murid-muridnya pada saat itu. Karena kenapa? Perlu kita tahu bahwa ada banyak di dunia ini mengambil alasan khawatir sehingga tidak mau melayani Tuhan. Mereka berkata bahwa, oh, di waktu ini saya nggak ada waktu untuk Tuhan. Karena dia sudah khawatir bahwa besok saya mau makan apa. Padahal untuk hari ini ada begitu. Tetapi karena khawatir itu, dia menjauh dari sebenarnya waktu itu untuk Tuhan begitu. Dan mereka pakai alasan khawatir ini. Dan Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, hal demikian tidak boleh begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, akan menimbulkan cemas. Nah, kalau di dalam kedokteran, kalau kita belajar kedokteran, kita akan tahu efek khawatir ini di dalam tubuh kita begitu. Akan tahu.
Ini akan terpengaruh dalam psikolog, akan terpengaruh dalam kegiatan kita sehari-hari, akan terpengaruh dalam kesehatan, dalam hal khawatir ini begitu. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang masih belum pasti dan belum kita tahu hasilnya bagaimana begitu. Tapi kemanusiaan kita sudah khawatir terlebih dahulu. Nah, Tuhan mau katakan itu salah. Itu salah. Tuhan mau katakan bahwa firman-Ku sudah kuberikan kepadamu. Engkau tahu apa yang harus kau lakukan hari ini. Lakukanlah kewajibanmu. Nah, itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Hal yang kedua, kalau kita khawatir, efeknya adalah akan terjadinya menurunnya suatu spiritualitas, akan menurunnya suatu kerohanian kita begitu. Ini pasti. Kalau kita terus khawatir akan kebutuhan jasmani kita, akan hal dunia ini, karena suatu keinginan yang belum terkabulkan sehingga ada rasa khawatir, maka efeknya adalah akan menimbulkan turunnya kerohanian kita. Ini pasti saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Di luar sana orang berkata bahwa waktu adalah uang. Waktu untuk Tuhan pun mereka pakai untuk uang. Karena kenapa? Mereka mencari semua itu karena sudah ada rasa khawatir di dalamnya. Mereka berkata, besok saya mau makan apa begitu. Padahal untuk hari ini, untuk besok sebenarnya sudah ada. Tetapi karena rasa ketamakan sebenarnya. Rasa ketidakpuasan atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Sehingga melebihi batas dari yang Tuhan berikan. Sehingga kerohanian di matanya itu, nantilah gitu kan. Disampingkan begitu. Nantilah, lama-lama menjauh begitu. Lama-lama menjauh dari Tuhan. Tetapi pada saat dia ada kebutuhan, pada saat dia celaka dan lain sebagainya, dia datang kepada Tuhan tiba-tiba. Tetapi pada saat dia sukses, pekerjaan lancar dan lain sebagainya, dia lupa hal rohani. Dia lupa karena kenapa? Rasa khawatir menghimpit dia sehingga mengharuskan dia mengejar hal duniawi, saudaraku. Ini sangat berbahaya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di perikop ini ada beberapa contoh Tuhan berikan kepada kita. Bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan tidak boleh hidup khawatir. Nah, kalau kita lihat ada beberapa contoh Tuhan berikan kepada kita. Ini sebenarnya Tuhan berikan contoh ini karena ketidakpercayaan manusia kepada Tuhan. Karena ketidaksetiaan manusia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mau kasih tahu manusia bahwa aku ini berkuasa, maha kuasa begitu. Apa yang kau minta bisa saya kabulkan. Apa yang kau inginkan, hal baik dari aku akan saya berikan. Saya sanggup. Itu sebenarnya yang Tuhan mau jelaskan kepada kita di contoh ini. Contoh yang pertama yang Tuhan berikan adalah di ayatnya ke-26. Dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberikan makanan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, jadi poin kedua kita adalah Allah memelihara umatnya. Jadi lewat contoh ini kita tahu bahwa sebenarnya realitanya itu Allah memelihara orang percaya, memelihara anak-anaknya. Tetapi karena anak-anaknya kurang percaya kepada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga menyimpang dari jalan Tuhan. Tentu kita akan bertanya, mengapa Tuhan mengambil contoh ini? Mengapa burung dijadikan contoh? Supaya burung dijadikan contoh kepada kita begitu. Nah, tentu kita akan bertanya. Jadi begini Bapak Ibu. Dikatakan di situ bahwa burung tidak menabur dan tidak mengumpulkan makanan dalam lubungnya. Tetapi kalau kita lihat burung, walaupun hal demikian mereka tidak melakukannya,
Tetapi burung dalam hal nafkah tercukupkan begitu. Tercukupkan. Walaupun mereka tidak menabur dan tidak mengumpulkan bekalnya untuk besok, tetapi untuk hari ini cukup begitu. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bahwa kecukupan itu Tuhan berikan kepada kita. Burung saja dia pelihara dan dia cukupkan kebutuhannya. Apalagi kita kalau kita minta kepada Bapa yang di sorga. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita lihat kekhawatiran kita ini, Tuhan mau singgung lewat contoh burung ini. Burung, kalau kita lihat, berapa banyak burung di dunia ini? Seberapa banyak? Seberapa banyak burung? Saya sudah cek di Google. Ternyata kalau diteliti sebenarnya tidak bisa dihitung jumlah burung yang ada di dunia ini. Tidak bisa dan tidak sanggup dan tidak ada kepastiannya jumlahnya begitu. Bayangkan ada suatu observasi dikatakan bahwa kemungkinan 9.900 jenis burung, kemungkinan, dan itu belum pasti. Kemungkinan masih ada yang lebih dari itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kasih tahu kita bahwa burung sebanyak itu tidak bekerja, tidak menabur. Walaupun sebanyak itu Tuhan sanggup berikan makanan begitu. Tuhan sanggup berikan makanan. Bayangkan berapa jenis burung. Dalam hal makanan berapa jenis juga yang mereka butuhkan. Tuhan sanggup berikan semua itu kepada burung. Nah, Tuhan mau ajar kita bahwa, hei umatku, ingat burung contohnya begitu. Aku berkuasa atas burung ini. Kebutuhan mereka saya sanggup cukupkan begitu. Tetapi hanya satu yang Tuhan mau dari kita sebagai anaknya begitu. Hanya satu. Yaitu berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena kenapa? Kalau tidak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akan ada efeknya seperti tadi. Kita akan menjauh dari Tuhan. Dan juga kalau kita lihat kekhawatiran kita akan merugikan banyak hal begitu. Akan merugikan banyak hal. Nah, ternyata di dalam ini saya merenungkan bahwa ada banyak orang yang khawatir. Kekhawatirannya itu melebihi imannya daripada Tuhan. Kekhawatirannya itu melebihi imannya kepada Tuhan begitu. Melebihi. Dia lebih mengkhawatirkan sesuatu daripada imannya kepada Tuhan. Artinya dia tidak berpikir bahwa lewat kepercayaannya kepada Tuhan, Allah sanggup memelihara saya begitu. Itu imannya. Tetapi secara realita banyak orang di dunia ini hidup dalam kekhawatiran yang over. Sehingga iman mereka di bawah, kekhawatiran mereka di atas begitu. Dan ini sangat bahaya karena kenapa? Iman kita ini, kepercayaan kita ini kepada Tuhan. Kalau kekhawatiran kita melebihi daripada iman kita, artinya yang kita nomor satukan adalah hal dunia. Kekhawatiran kita, diri kita, bukan Tuhan lagi. Ini sangat berbahaya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Itulah mengapa Tuhan mau ingatkan kita, hei, jangan khawatir, jangan khawatir. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa berjuta-juta, bermiliaran burung di dunia ini Tuhan sanggup pelihara. Dan juga di sini ada satu contoh lagi dia ambil, yaitu bunga bakung. Kalau kita lihat di ayatnya ke-27 dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dikatakan di ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya
pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jadi lewat bunga bakung ini Tuhan jadikan contoh buat kita. Perlu kita ingat, alam semesta ada karena ciptaan Tuhan. Di Kejadian di kitab Kejadian dikatakan bahwa semua ada karena Tuhan berkata jadilah, jadilah, jadilah. Sehingga di Mazmur pasal 19 berkata bahwa kita tahu Tuhan, kita tahu kemuliaan Tuhan lewat alam ciptanya. Nah, contoh bunga bakung. Apa yang kita dapat pelajari dari bunga bakung? Dikatakan bahwa keindahan bunga bakung ini tidak seindah pakaian Salomo. Oh, kita ingat, Salomo adalah seorang raja. Seorang raja, pada saat itu, seorang raja itu tentu berpakaian yang paling indah. Apalagi ketika ada suatu pertemuan begitu. Itu pasti memakai suatu pakaian yang sangat istimewa begitu. Tetapi Tuhan berkata bahwa bunga ini seindah bunga ini tidak dimiliki Salomo begitu. Tidak dimiliki Salomo. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa pelajarannya bagi kita? Perlu kita tahu bunga ini dia indah bukan karena dirinya sendiri. Bunga ini ada bukan karena dirinya sendiri. Artinya, nah, sumber segala sesuatu itu Tuhan. Indahnya segala sesuatu itu karena Tuhan. Tuhan mau ajar kita bahwa hey, lewat contoh ini, renungkan bahwa keindahan di dunia ini tidak ada setaranya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Keindahan di dunia ini tidak ada setaranya dengan kasih Tuhan begitu. Tuhan mau kasih tahu kita semua itu lewat contoh ini begitu. Jadi kalau masih di hati kita masih ada kekurang percayaan akan hal ini, maka gimana ya? Kita sebagai orang percaya akan merasa malu sendiri begitu. Apa yang lebih indah di dunia ini daripada kasih Tuhan? Tuhan mau kasih tahu kepada kita apa yang lebih indah. Semuanya ada karena Tuhan. Apa yang lebih indah? Mengapa engkau mengutamakan kekhawatiran daripada engkau bersandar kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, itu adalah contoh yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita selalu renungkan bahwa lewat burung saya ingat. Saya lihat burung di langit, saya ingat Tuhan saya sanggup memelihara saya. Tugas saya adalah melakukan perintahnya. Lewat bunga, kita ketemu bunga, sungguh indah. Lewat ini saya tahu kemuliaan Tuhan, saya tahu kebaikan Tuhan. Kita harus selalu ingat. Oleh sebab itu, kita akan bisa mengucap syukur begitu. Apapun keadaan, kita akan mengucap syukur. Dan rasa khawatir itu, tidak ada efeknya bagi kita. Karena kenapa? Karena lewat tadi, kita akan ingat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hal terakhir, poin terakhir yang kita pelajari. Di ayatnya ke-33. Kita akan belajar di ayatnya ke-33. Dikatakan bahwa, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, Tuhan mau kita hidup, masih ada di dunia ini. Tetapi jangan khawatir. Jangan khawatir karena masalah makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tetapi harus tetap bekerja begitu. Harus tetap bekerja. Nah, Tuhan juga mau ingatkan bahwa segala sesuatu ada karena Tuhan. Kebaikan Tuhan terlihat lewat contoh tadi. Dan di ayat ini, Tuhan mau kasih tahu kita bahwa kita punya tujuan hidup yang pasti di dalam Tuhan. Ini poin ketiga kita, yaitu kita punya tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Inilah mengapa kita tidak boleh khawatir. Inilah kenapa kita tidak usah mementingkan dunia ini, karena di dalam Tuhan ada hidup yang pasti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah?
kita akan lihat di Yohanes. Di situ terlihat apa itu kerajaan Allah. Di Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan karena kita ada di dalam Tuhan. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud di dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu adalah lingkup orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Lingkup orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, ini penting. Anda harus renungkan apakah saya sudah masuk di dalamnya atau belum. Karena kenapa? Tuhan berkata, siapa tidak bersama aku adalah musuh. Siapa tidak bersama aku adalah musuh. Artinya, untuk orang-orang yang belum di dalam Tuhan harus merenungkan hal ini. Dan harus khawatir hal ini. Karena satu, tidak tahu kapan waktu kematian begitu. Dan yang kedua, tidak tahu kapan kasih karunia akan berakhir untuk Anda. Jadi untuk Anda yang belum di dalam Tuhan ini penting. Anda harus begitu. Harus sungguh-sungguh mau mengingini, mau jadi keluarga Allah begitu. Dan caranya yaitu melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang menganggap hal sepele hal ini. Mereka menganggap sepele hal ini, oh hanya bertobat dan percaya selesai. Tetapi saya katakan, Tuhan Yesus berkata bahwa dunia ini tidak ada gunanya kalau engkau tidak memiliki ini. Tidak ada gunanya bagi Anda begitu. Karena Anda ada, tidak ada bawa apa-apa. Anda pergi tidak ada bawa apa-apa begitu. Makanya dunia ini nggak ada harganya. Tetapi Tuhan menawarkan kepada kita suatu kehidupan kekal. Suatu kehidupan kekal. Dan ini hanya bisa didapat di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita paham hal demikian akan kerajaan Allah ini, maka kita akan tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini keluarga Tuhan. Oleh sebab demikian, mengapa Tuhan menyuruh kita jangan khawatir? Karena ternyata di dalam Tuhan, di dalam keluarga Tuhan, ada begitu banyak janji yang berharga dibandingkan kekhawatiran kita, dibandingkan dunia ini, dibandingkan kalau orang bilang emas dan perak. Mari kita lihat apa saja janji Tuhan itu. Yang pertama, orang yang sudah diselamatkan, Tuhan berkata, dia adalah anakku. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, saya akan bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini suatu janji Tuhan bahwa orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan dihitung sebagai anak Tuhan. Itulah kenapa di dalam Matius berkata, berdoalah kepada Bapamu, Bapa yang di sorga. Kita bukan gimana ya? Kalau orang bilang kita bukan pembantu lagi, kita bukan hamba dosa lagi dan lain sebagainya. Tetapi kita ini anak begitu. Makanya malam ini kita berdoa kepada Bapa kita. Kita berkomunikasi kepada Bapa kita. Kita berani berkomunikasi kepada Bapa kita karena kita sudah ada di dalam keluarga Allah. Yang kedua, janji Tuhan yang sangat berharga adalah setiap orang yang sudah menjadi anak Allah akan menjadi ahli waris. Dicatat di dalam Roma. Saya akan bacakan untuk kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17 berkata demikian. Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Maka maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Janji Allah hanya satu kata, janji Allah. Kita menjadi ahli waris. Oh, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Anda berkata, ini karena tidak terlihat begitu, seolah-olah biasa saja begitu. Tetapi kalau Anda selidiki dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada banyak janji Tuhan yang sungguh-sungguh berharga, yang begitu mulia, yang Dia janjikan kepada setiap orang yang sudah menjadi anaknya. Ada banyak. Seperti misalnya salah satu contoh, setiap orang yang sudah diselamatkan akan memerintah bersama Dia di dalam kerajaan 1000 tahun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masih banyak janji Tuhan yang sungguh indah. Apalagi dikatakan bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau Anda ingat siapa itu Roh Kudus, maka Anda akan sungguh-sungguh sangat mengucap syukur. Roh Kudus adalah salah satu kepribadian dari Allah. Bayangkan, kepribadian Allah ada di dalam diri kita begitu. Dan dikatakan bahwa bait Allah itu yang dulu sekarang ada di dalam hati kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Dia berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai jaminan keselamatan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, poin yang terakhir adalah mengapa kita jangan khawatir? Karena janji Tuhan yang terakhir adalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi, mari kita buka di dalam Filipi. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, mengapa sebegitu berani Rasul Paulus berkata bahwa kalau aku hidup itu untuk Kristus, kalau aku mati adalah keuntungan. Mengapa? Perlu diingat, Rasul Paulus berkata demikian, yaitu pada saat dia sudah diselamatkan. Mengapa dia berkata keuntungan? Kita dapatkan di kitab lain berkata bahwa orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ada di dalam Tuhan, memiliki kepastian masuk surga. Memiliki kepastian masuk surga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita baca Ibrani pasal 10 ayat 10 berkata bahwa kita sudah dikuduskan sekali untuk selamanya. Nah, mungkin kita akan bertanya, apakah ada ayat jikalau orang percaya saat ini mati pasti masuk surga? Apakah ada ayatnya begitu? Nah, mungkin Anda bertanya demikian. Coba kita buka di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya ke-10. Saya akan bacakan. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Satu ayat lagi di dalam Efesus. Kita akan baca di dalam Efesus. Ini berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-5. Dikatakan begini. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi ini bukan tentu ini bukan suatu janji bohong begitu yang Tuhan berikan ini. Bahwa setiap orang yang sudah ada di dalam Tuhan itu pasti masuk surga. Ketika mati pasti masuk surga. Nah, ini beberapa janji yang Tuhan berikan kepada kita, beberapa berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan sebagian sudah kita terima begitu. Seperti tadi, Roh Kudus kita sudah terima pada saat kita percaya. Dan berbagai yang kita belum terima adalah seperti misalnya kita masih belum ke surga karena kita masih belum tiba waktunya begitu. Itu masih belum kita terima dan pasti kita akan terima. Menjadi anak Allah kita sudah terima. Tuhan sudah berikan hal itu. Apa yang paling berharga? Allah katakan bahwa anakku yang saya kasih aku berikan kepadamu. Jadi segala yang berharga Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang percaya. Jadi Tuhan Yesus mau ingatkan kembali bahwa apa berharganya di matamu kekhawatiran itu begitu. Kenapa kekhawatiranmu itu melebihi daripada imanmu kepada saya? Kenapa kekhawatiranmu itu melebihi daripada berkat-berkat yang sudah saya berikan kepadamu? Jadi Tuhan mau ingatkan kita kembali bahwa hai anakku, ingatlah selalu berkat yang telah aku berikan kepadamu. Dan juga Tuhan mau ingatkan kembali bahwa Dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup memelihara kita. Apapun kebutuhan kita, Dia sanggup penuhi begitu, sesuai kehendaknya. Nah, demikianlah renungan kita pada malam ini. Sekiranya dapat menguatkan kita dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman yang indah telah kami renungkan. Bapa, biarlah firman-Mu ini terus kami ingat bahwa di dalam dunia ini semasa kami hidup, kami tidak usah khawatir Tuhan akan hal kebutuhan kami, hal-hal duniawi Tuhan. Tetapi kami terus tertuju kepadamu Tuhan, kepada janji-Mu, kepada berkat-Mu yang begitu indah. Tolong kami Tuhan untuk selalu bisa melakukan firman. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.